Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku yang ada di sana? Terima kasih atas subscribe kalian ya teman-temanku. Di video saya kali ini teman-temanku, saya akan membahas tentang pengolahan produk sagu ya teman-teman, yang berupa industri sagu di Kabupaten Lingga. Di Kabupaten Lingga ini lumayan banyak terdapat sagu atau lebih dikenal dengan pohon rumbia, seperti di Desa Panggak Laut, Nerekeh, Musai, dan masih banyak desa lain juga teman-teman. Ini yang kami bilang namanya goreng teman-teman. Di dalam bahasa Melayunya, goreng ini yang nantinya akan dihantar ke sungai dan direndam di sungai sana teman-teman. Tujuannya untuk supaya mereka itu awet teman-teman, sebelum diolah menjadi sagu. Di sini kita akan melihat langsung di perkebunan sagunya teman-teman ya. Ceki Trot. Sekarang kita udah berada di dalam kebun sagu ya teman ya, kebun sagu. Ini sagu-sagu atau pohon rumbianya yang akan ditebang. Jalannya itu masih jalan sederhana ya teman-teman, seperti layaknya rel kereta api. Karena di sini pohon sagunya itu ditebang dan nanti dipotong menjadi gelundungan-gelundungan. Ini dia teman-teman, pohon yang ditebang. Ditebang setelah itu dipotong menjadi, kalau bahasa Melayu kami bilangnya itu tual teman-teman. Tual itu seperti gelundungan-gelundungan gitu. Panjang batang sagu ini lumayan juga teman-teman. Terkadang saking panjangnya itu bisa mencapai 12 tual atau belasan tual teman-teman. Ini setelah dipotong menggunakan gergaji mesin ya teman-teman, atau senso. Di zaman sekarang udah serba canggih. Itu dia teman. Dipotong sepanjang sekitar 1 meter lah teman-teman ya. Bertujuannya itu agar mudah mengeluarkannya nanti diantar ke sungai teman-teman. Ini ada ayah saya ya, mengambil upah ya teman-teman. Ini pakai upah teman-teman. Per batang itu kalau nggak salah saya 200-an ya teman-teman ya. Ini namanya tual teman-teman, atau gelundungan lebih gampangnya ya teman-teman. Dari sini gelundungan ini akan didorong menggunakan alat tradisional ya teman-teman. Masih sangat sederhana, hanya menggunakan 2 bilah kayu yang dikasih lubang terus dikasih pasak teman-teman. Itu pasaknya ini ada 2 jenis. Ayah saya ini menggunakan pasak dari besi teman-teman. Karena apa teman-teman? Lebih mantap teman-teman. Kalau dari dari kayu itu mudah patah, terkadang harus cari baru teman-teman. Di dalam hutan sagu ini terkadang sulit cari kayu itu ya teman-teman. Jadi ayah saya lebih berpikir agak kreatif, lebih kreatif lah teman-teman ya, menggunakan besi ulir, besi 13 yang bangunan. Dibuat sedemikian rupa. Besi itu dipantak atau dipasakkan kepada batang sagu itu. Batang sagu itu lunak teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, maka ayah saya ini akan mendorong batang sagu ini melalui rel yang telah dibuat. Terkadang relnya ini atau jalan ya teman-teman, itu menggunakan kayu. Dikarenakan di sini agak susah kayunya, maka ayah saya ini menggunakan pelepah kalau kami bilangnya teman-teman ya. Pelepah dari pohon rumbia itu sendiri. Ini ayah saya akan mengantar ke sungai. Dikarenakan sekarang perkebunan ini telah dibelah menjadi jalan aspal ya teman-teman ya, maka ayah saya ini mendorong batang sagunya itu di atas jalan aspal. Sangat enak teman-teman. Lihatlah tuh, kerjanya tuh simple aja, tapi harus punya skill juga teman-teman, karena tidak semua orang itu bisa melakukannya. Kalau nyoba ya boleh lah, datang aja di desa kami ya teman-teman, di Desa Musai, Kabupaten Lingga ya teman-teman ya. Ya lanjutlah. Goreng ini atau tual ini diantar ke sungai teman-teman, karena industri itu dekatnya itu dengan air sungai teman-teman. Karena pengolahan sagu ini lebih banyak menggunakan air lah ya, menggunakan air. Nah, telah sampai nanti ini pasaknya dibuka lagi teman-teman. Jedar. Itu
dibuka lagi ya teman-teman ya. Setelah dibuka nanti akan diceburkan ke dalam sungai. Nah, ini ayah saya ini menjatuhkannya ke sungai. Jepret, jatuh dia ke sungai. Setelah itu, nanti goreng-goreng ini atau tual-tual gelundungan ini dikasih tali, teman-teman. Itu dia telah dikasih tali itu, Bang, teman-teman. Sepanjang-panjang mungkin lah, sepanjang-panjang tali ya, itu dikasih tali. Nanti ini di hilir sungainya itulah tempat industrinya berdiri, teman-teman. Tempat pengolahan sagu ini, batang rumbia ini ya. Nanti kami bilangnya itu prosesnya dirakit. Nah, setelah sampai di industri atau di pabriknya itu, teman-teman, akan dilakukanlah pengupasan menggunakan parang yang super besar, teman-teman ya. Besar kali parangnya itu. Parangnya ini terbuat dari mesin Senso ya, Senso. Nah, ini cara pengupasannya, teman-teman. Pengupasan ini harus menggunakan skill tertentu ya, teman-teman. Kalau nggak punya skill, salah-salah kepala dengkul hilang, teman-teman. Karena terbacok parang sendiri. Atau kaki kita juga bisa putus ya, teman-teman ya. Itu ada skill tertentu lah. Hanya abang ini ya yang tahu ya. Saya dulu pernah nyoba, tapi sulit, teman-teman. Bisa sakit pinggang kita dibuatnya tuh. Nah, dari kulit rumbia ini atau batang rumbia ini, teman-teman, biasanya masyarakat sekitar itu dibuatnya pagar atau sebagiannya dijemur dibuat kayu api, teman-teman. Ya, kayu api lah. Dibuat kayu api. Nih abang ini sangat semangat ya, teman-teman ya. Kalau lebih jelasnya, kalau bukan kayu api itu kayu bakar, teman. Kayu bakar. Karena masyarakat kami sebagian selain menggunakan kompor gas, kompor minyak tanah, juga menggunakan kayu dapur ya. Kayu dapur. Ini setelah abang ini karena telah lama ya bekerjanya ya. Oke, sekarang setelah digitukan, dibuang kulitnya, maka goreng ini akan dibelah, teman-teman. Dibelah. Kenapa dibelah? Karena supaya aduh, salah, teman-teman. Karena di sini mempermudah dalam proses pemarutannya, teman-teman. Ini akan diparut, teman-teman. Menggunakan parut yang dibuat sendiri, teman-teman, dari kayu. Yang dipasang pasak menggunakan paku atau besi gitu, teman. Soalnya saya itu kurang lihat juga dalam proses pembuatan parutnya itu. Ini dibelah-belah, teman-teman. Dibelah-belah semudah mungkin nanti untuk kita masukkan ke dalam mesinnya. Setelah jadi begini, kita susun dahulu ya, teman-teman. Proses pemarutan ini, teman-teman, dalam satu hari itu hanya dapat 2 kali parut, teman-teman. Biasanya masyarakat itu bilangnya kebo, 2 kali kebo ya, teman-teman. Bukan kebo sapi ya, teman-teman. Ini kebo ini dalam bahasa Melayu juga. Nah, disusun seperti ini, teman-teman ya. Disusun dahulu sampai sekian tual. Nah, ini namanya parutnya, teman-teman. Terbuat dari kayu yang dikasih cincin besi ya, teman-teman. Nah, ini yang di dalam tongnya, teman-teman. Ini adalah penyaringnya dan itu adalah kipasnya untuk memutar nanti ya. Nah, ini proses pemarutannya, teman-teman. Kalau yang tadi gorengnya kan dikupas, teman-teman ya. Tual itu dikupas. Tapi yang di sini sebagian masyarakat ada juga yang tidak mengupas kulitnya, teman-teman. Langsung aja dibelah gitu. Tadi saya tidak sempat itu merekod yang tidak menggunakan tidak menggunakan kulit ya. Nah, itu, teman-teman, batang sagunya yang diparut itu langsung tertadah di dalam tong ya. Tong itu dipasang kipas dan ada saringannya. Nanti dari sini dimasuk lagi ke tong yang bawah. Biasanya masyarakat itu bilangnya ube ya, teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan ubenya juga, teman-teman. Ini bapak ini memarut dengan skill lumayan juga. Harus punya skill, teman-teman. Karena bahaya, teman-teman. Putaran parut itu bukannya pelan ya. Bukannya nggak kencang gitu ya, teman-teman. Itu dia. Ditaruh air, teman-teman. Maka itu tadi saya bilang harus dekat dengan sumber air, yaitu sungai. Karena di sini banyak proses untuk menyaring pati. Layaknya itu kelapa, teman-teman. Patinya itulah sagu ya, teman-teman ya.
patinya itu dengan kaya karbohidrat. Di sini kita menggunakan mesin diesel ya teman-teman. Mesin diesel untuk memutar parutnya. Parutnya itu terbuat dari kayu teman-teman, yang dikasih cincin besi terus dipasak menggunakan paku. Ini mesin dieselnya teman-teman. Mesin diesel ini terkadang nggak menentu. Ada mesin 95, ada 75, tergantung kekuatan mesin lah teman-teman ya. Ini aksesnya dekat itu sama sungai ya teman-teman. Dekat sama sungai pengolahannya. Sebagian industri itu ada menggunakan dua mesin teman-teman. Mesin khusus untuk parutnya aja, dan ada juga mesin yang khusus untuk pengebau. Pengebau itu untuk menyaring pati, untuk memutar kipas itu teman-teman. Untuk memutar kipas. Ini tongnya tadi teman-teman. Nanti air patinya itu turun lagi ke tong bawah ini yang namanya ube. Ini yang saya bilang ube itu teman. Nah inilah sagu yang telah jadi teman-teman. Tetapi ini masih diproses lagi karena sagunya ini belum bersih ya teman-teman. Belum bersih. Nanti kita akan juga bahas ke tempat pembersihan sagu ini sehingga putih. Di sini pembersihan sagu itu putih itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia teman-teman, tetapi menggunakan menggunakan alat yang sangat sederhana yang dibilangnya itu salo teman-teman. Setelah penuh tong atau ube ini teman-teman, maka masyarakat yang pemilik industri itu mengangkit teman-teman. Mengangkit itu dalam bahasa Melayu ya teman-teman. Lebih jelasnya itu dipunggah lagi ke dalam karung guni ya teman-teman. Di dalam karung ini. Setelah dipunggah dan diisi, nanti mereka jahit karung itu teman-teman. Ini sagunya masih kotor dan akan dioper lagi ke industri penyaluran teman-teman. Nanti kita akan bahas ke penyalurannya ya teman-teman ya. Sagu-sagu ini diangkut menggunakan kapal nanti teman-teman melalui sungai. Nah inilah kapalnya teman-teman. Tidak tanggung-tanggung teman-teman. Kapalnya bisa memuat puluhan guni juga ya teman-teman.